Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga keluarga atau disebut dengan RTK di sebuah negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Biasanya satu periode dalam pendapatan nasional adalah 1 tahun. Yang pertama, ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Ialah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu negara selama 1 tahun, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang berada di negara tersebut. Yang kedua, ada produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketiga, ada produk nasional neto atau net national product. Pendapatan nasional yang belum memperhitungkan unsur depresiasi disebut produk nasional bruto. Keempat, pendapatan nasional basic PNB atau net national income. Untuk mengetahui besarnya NNI yaitu NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Kelima, pendapatan perorangan atau personal income. Pendapatan perorangan adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Pendapatan disposable atau disposable income. Pendapatan disposable adalah pendapatan perorangan yang dipakai oleh individu baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Perhitungan pendapatan nasional dalam jangka waktu tertentu berguna untuk pemerintah membandingkan hasilnya dengan periode yang sebelumnya. Yang kedua, mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional akan menunjukkan data pemasukan negara terbesar dan terkecil pada suatu sektor. Dengan demikian, pendapatan nasional adalah mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Yang ketiga, mengukur kontribusi sektor ekonomi ke perekonomian. Setiap sektor ekonomi memiliki tingkat perekonomian berbeda-beda di suatu wilayah. Manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengukur kontribusi sektor ekonomi ke perekonomian. Yang keempat, menunjukkan tingkat kesejahteraan. Salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintah memperoleh informasi terkait penghasilan rata-rata, standar, dan kualitas hidup masyarakat, di mana hal tersebut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, salah satu indikator tercapainya visi pembangunan. Dalam mewujudkan visi pemerataan pembangunan berkelanjutan, ukuran keberhasilan dapat dinilai dari pendapatan nasional. Yang keenam, sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Dalam menetapkan suatu aturan atau kebijakan pemerintah, pemerintah menerbitkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Komponen pendapatan nasional terbagi 5. Yang pertama, pendapatan nasional neto. Yang kedua, pendapatan siap dibelanjakan. Yang ketiga, pendapatan perseorangan atau per kapita. Yang keempat, produk domestik bruto. Yang kelima, produk nasional bruto. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Pertama, konsumsi. Konsumsi meliputi seluruh pengeluaran negara dalam rangka mendapatkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Kedua, investasi dan tabungan. Aktivitas investasi dan tabungan sangat penting sebab berkaitan dengan saving negara. Ketiga, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan dan penawaran agregat berhubungan erat dengan tingkat permintaan dan penawaran barang-barang dan tingkat harga. Hari ini kita akan belajar untuk menghitung pendapatan nasional. Tips dari saya, jika ada soal diminta untuk menghitung pendapatan nasional, kalian pastikan dulu metodenya apa. Karena untuk menghitung pendapatan nasional itu ada 3 metode. Nah,
Pada saat ini akan saya jelaskan dua metode dulu, karena dua metode ini yang sering kadang membuat bingung atau lupa-lupa ingat rumus mana yang digunakan. Yang pertama yaitu metode pendapatan dan yang kedua yaitu metode pengeluaran. Jika diminta menggunakan metode pendapatan, maka gunakanlah rumus Y itu pendapatan nasional, sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. R itu dari rent atau sewa, W itu dari wage atau upah atau gaji, I itu dari kata interest atau bunga, sedangkan P itu adalah profit atau laba. Sedangkan ketika diminta menggunakan metode pengeluaran, maka gunakanlah rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Di mana C itu adalah data konsumsi, I ini I besar ya, beda dengan I yang ada di sini. Kalau I di sini itu I kecil. Dari interest, data bunga atau interest. Sedangkan I di sini adalah investasi. Hati-hati ya, sama-sama I, tapi berbeda. Kalau interest itu masuk ke metode pendapatan, kalau investasi masuk ke metode pengeluaran. Saya lanjutkan, kemudian data yang ketiga yaitu G atau government, pengeluaran pemerintah. X di sini adalah data ekspor dan M di sini adalah data impor. Nah, agar lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya. Soal yang pertama. Diketahui negara ABC memiliki data dalam 1 tahun sebagai berikut, dalam juta ya. Konsumsi sebesar 500.000, investasi sebesar 400.000, pengeluaran pemerintah sebesar 300.000, ekspor sebesar 200.000, impor sebesar 100.000, pendapatan sewa sebesar 600.000, upah tenaga kerja sebesar 700.000, pendapatan bunga sebesar 800.000, laba usaha sebesar 900.000, dan jumlah penduduk negara ABC ini sebesar 1.000 jiwa. Nah, diminta hitunglah besarnya pendapatan nasional negara ABC itu jika menggunakan metode pendapatan. Nah, maka jika menggunakan metode pendapatan, rumus yang kita gunakan ini ya, Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Data yang tidak dipakai tidak usah bingung, berarti itu adalah data pengganggu. Yang kalian ambil hanya R itu dari kata rent nih, ini ya pendapatan sewa. Nah ini 600.000 kita tulis di sini 600.000. Kemudian W itu dari wage atau upah, ini sebesar 700.000 kita pindahkan ke sini 700.000. Kemudian ditambah I itu adalah interest, nah ini bunga 800.000 kita pindahkan ke sini 800.000 ditambah P itu profit atau laba sebesar 900.000. Nah, kita pindahkan ke sini. Jadi data yang lain kamu nggak usah bingung lah, data yang lain digunakan untuk apa, Kak? Nah, ini hanya data pengganggu aja. Ambil saja data yang digunakan. Yang tidak digunakan berarti ditinggal. Nah, setelah itu tinggal jumlahkan saja. 600.000 ditambah 700.000 ditambah 800.000 ditambah 900.000, maka akan ketemu 3 juta. Nah, inilah pendapatan nasional negara ABC menggunakan metode pendapatan, yaitu pendapatan nasionalnya sebesar 3 juta.